Bismillahirrahmanirrahim. Wa iya tafarraqa ay zawjan bitalaq yughnillahu kullan an sahibihi min sa'atihi ay fadlihi bi yarzuqaha zawjan ghairahu wa yarzuqahu ghairaha wa kana Allahu bittala wa kana Allahu wasi'an bi khalqihi fil fadli hakima fima dabbarahu lahum walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassayna alladhina utul kitab bima'nal kutub min qablikum ayil yahudi wan nasara wa iyyakum ya ahlal qur'an an ay bi an ittaqullah khafu iqabahu bi an tuti'u wa qulna lahum wa lakum in takfuru bima usitum bih fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard khalqan wa mulkan wa abidan fala yadurruhu kufrukum wa kana Allahu ghaniyya an khalqihi wa ibadatihim hamida mahmuda. Fi san'ihi bihim walillahi ma fis samawati wa ma fil ard karrarahu ta'kidan li taqriri mujibi taqwa wa kafa billahi wakila syahida bi anna ma fihi ma lahu iyasha yulhibukum ya ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin badlakum wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan jika berpisah oleh keduanya suami istri, keduanya artinya suami istri, kiba berpisah dengan perceraian, dengan talak, niscaya mencukupkan oleh Allah, mengkayakan oleh Allah, mencukupkan oleh Allah akan masing-masing. Dari siapa Allah cukupkan? Allah cukupkan dari pasangannya. Jadi kalau memang tidak ada lagi kecocokan antara suami istri dan tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga karena suami sudah tertarik dengan perempuan lain dan suami mengajukan proposal kalau ingin tetap berumah tangga kalau ingin tetap dalam satu rumah tangga, maka dia harus berbagi dengan perempuan yang lain. Tetapi si istri tidak ingin seperti itu. Keduanya tidak ingin yusliha, keduanya tidak ingin rekonsiliasi, tidak ingin berdamai, tentu dengan penawaran masing-masing. Jadi kalau memang tidak bisa berdamai, maka jalan yang kedua
Tidak ada solusi yang lain, tidak ada solusi yang lain, kan? Yaitu harus yatafarraq, yaitu harus bercerai, kan? Dan jika pun harus bercerai, maka tidak usah takut, kan? Allah akan mengkayakan, Allah akan mencukupkan, Allah akan membuat kedua suami istri itu tidak membutuhkan kepada mantan pasangan, kepada mantan masing-masing. Akan Allah kayakan masing-masing daripada pasangannya. Masing-masing daripada pasangannya artinya daripada mantan suami ataupun mantan istri. Kan? Bagaimana Allah cukupkan akan masing-masing daripada pasangannya? Min sa'atihi, daripada kelapangannya Allah, daripada kelapangannya Allah artinya fadlihi, daripada anugerahnya Allah. Jadi kalaupun tidak ada solusi yang lain, yang harus ditempuh adalah perceraian, maka Allah akan membuat masing-masing itu tidak membutuhkan kepada mantan pasangan masing-masing. Bagaimana Allah kayakan masing-masing daripada pasangannya? Bi ayyarzuqaha zaujan ghairah, dengan pengertian bahwa mengkaruniakan ya Allah, mengaruniakan ya Allah akan ia istri. Akan siapa Allah karuniakan? Akan apa Allah karuniakan? Akan zaujan ghairahu, akan seorang suami. Akan Allah karuniakan akan ianya istri, akan seorang suami selainnya suami. Selainnya suami artinya selain mantan suami. Akan Allah berikan nanti suami yang lain, tapi satu orang, kan? Satu orang zaujan ghairahu, seorang suami yang lain. Jangan berharap dua, tidak boleh. Kalau kepada suami gimana? Wa yarzuqahu ghairaha, dan mengaruniakan ya Allah akan ia suami. Akan ia suami artinya akan ia mantan suami. Mengaruniakan ya Allah akan ia mantan suami, akan pun Allah karuniakan akan selainnya istri. Akan Allah karuniakan selainnya istri. Berapa selain istri? Kalau tadi kepada si mantan istri akan Allah karuniakan zaujan, seorang suami atau janji lebih. Akan Allah karuniakan zaujan, seorang suami. Dan kepada si mantan suami akan Allah karuniakan ghairaha, akan Allah karuniakan istri yang lain. Berapa orang istri yang lain? Itu tergantung kepada kehendak Allah. Karena Allah berkehendak mengkaruniakan 2 istri, 3 istri. Jadi yang kibaran bak lahirnya adalah ikhtiar daripada suaminya, tapi bak hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Mamanya ke Allah anugerahkan lagi nya. Maka kenapa menyutulah? Yang kepada mantan istrinya hana pilihan zaujan ghairahu. Allah karuniakan seorang suami. Adapun kepada si mantan suami akan Allah karuniakan istri yang lain. Berapa orang? Yang kibang kehendak Allah. Gejul oleh Allah 1, 2, 3 nyen tergantung, itu terserah kehendak Allah, terserah kehendak Allah. Wa kana Allahu wasi'an, dan adalah bermula Allah itu maha luas ya Allah. Maha luas ya Allah untuk makhluknya Allah. Bapa maha luas ya Allah. Maha luas ya Allah dalam hal fadli, dalam hal anugerah. Dalam hal anugerah Allah itu maha luas. Kiwan maha luas. Tidak terbatas. Sekarang saja orang tidak mensyukuri, bahkan Allah lupa, orang lupa
atas nikmat yang Allah berikan, itu nikmat yang Allah berikan saja tidak terhitung, kan? Jadi yang gimana akan Allah berikan, kan? Allah itu maha luas anugerah Allah terhadap ciptaan Allah, terhadap ciptaan Allah itu Al-Karim, Allah itu maha pemurah. Kiban maha pemurah akan Allah berikan di luar ekspektasi, di luar harapan seseorang. Kadang dia mengharapkan satu, tahu-tahu Allah berikan 3, kan? Allah Al-Karim, Allah itu maha pemurah. Lagi adalah Allah itu Hakiman, adalah Allah itu maha bijaksana. Kiban bijaksana, ya, maha bijaksana artinya tamul ilmi, kan? Zat yang sempurna pengetahuannya. Jadi karena sempurna pengetahuannya, sehingga bagi orang yang pengetahuan dia terbatas, mungkin dia akan mengatakan bahwa kenapa seperti ini Allah lakukan, kenapa seperti ini perbuatan Allah. Itu karena pengetahuan dia terbatas, kan? Tapi bagi orang yang sempurna pengetahuannya, maka apa yang dia lakukan itu kadang di luar, kadang itu di luar nurul, nurul pakolanya rupanya ada hikmah, ada maslahat di balik itu yang tadinya tidak ternalar oleh orang dengan kemampuan pengetahuan terbatas. Jadi Allah itu Hakim, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha bijaksana, kan? Bapa Allah itu maha bijaksana, apa yang Allah lakukan itu selalu ada hikmah di balik itu. Pada apa Allah bijaksana? Fima barahulahu, pada apa-apa yang telah mengatur ya Allah akan iamah. Bagi telah Allah atur bagi mereka khalqih, bagi mereka makhluknya Allah, selalu ada hikmah di balik apa yang telah Allah atur, kan? Yang mana manusia terkadang sekarang dia belum memahami, belum mengerti apa hikmah di baliknya, tapi di kemudian hari dia akan mengerti, kan? Jadi nyana pernah kejadian Mbak Luqman Al-Hakim. Jadi nyangkom pernah kejadian beliau dengan anak beliau mau pergi ke kota seberang, itu harus melintasi padang pasir. Jadi dalam perjalanan tahu-tahu tunggangan Luqman Al-Hakim dengan anaknya mati tunggangannya. Dia akhirnya harus jalan kaki melintasi padang pasir. Lagi jalan kaki anaknya tertusuk tulang onta tembus, kan? Ini perjalanan jauh, tembus kaki, perjalanan jauh ini tunggangan tadi mati, ini lagi tahu-tahu dari seberang sana, dari seberang kota tujuan Luqman Al-Hakim dengan anaknya, tahu-tahu ada orang datang dari sana, kan? Berkuda. Jadi nampak kota itu berasap. Ditanya, ada kejadian apa di kota sana? Kota sana itu lagi kebakaran, lagi tertimpa musibah. Saya yang selamat dari kota itu. Jadi rupanya musibah yang ditimpakan kepada Luqman Al-Hakim dengan anak ini padang pasir lagi kejadiannya, itu untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Yang ketiga hikmah. Jadi orang karena tidak punya pengetahuan yang cukup, kadang dia akan akan memaki, ya, nasib yang sedang dia terima sekarang. Padahal sebenarnya Allah sedang menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar melalui musibah kecil yang Allah timpakan pada dia. Menancipnya, hidup berumah tangga. Jadi kalau memang harus bercerai, apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat disimpan jadi obat, diminum jadi sehat. Jadi gimana? Apa boleh ular? Tai kambing bulat-bulat. Jadi musibah ini
pastinya ada hikmah di balik itu. Setidaknya dengan musibah ini bisa jadi Allah menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Itu hakim, kan? Tamul ilmi, kan? Zat yang mempunyai pengetahuan yang sempurna. Yang orang yang pengetahuannya itu terbatas itu menganggap bahwa tindakan itu di luar nur. Di luar nur. Padahal ada hikmah luar biasa di balik itu. Sudah jatuh dia. Ni'mah ada surah. Apa boleh bulat? Tai kambing bulat-bulat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan sabit bagi Allah. Oleh pu sabit, oleh mama yang sabit ia ma di langit-langit, dan oleh mama yang sabit ia di bumi. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah, kan? Jadi kalau Allah berkehendak seperti itu, kalau Allah memberikan nikmat, maka itu adalah keadilan dari Allah. Kalau Allah timpakan musibahnya hakim, Allahnya maha bijaksana. Allahnya maha bijaksana, kan? Kiban adilan, adil artinya wadu'u syai' fi mahallihi min ghairil i'tirad, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tidak bisa dibantah, kan? Jangan adilan. Jadi jangan so kena bantah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau Allah memberikan nikmat kepada orang yang nampaknya tidak pantas dia mendapat nikmat seperti itu, karena dia kurang ibadahnya, dia kurang ilmunya, kurang ketaatannya, tapi nikmat Allah berikan besar. Seharusnya nikmat sebesar itu Allah berikan kepada orang yang mampu mempertanggungjawabkan nikmat. Nyanyi lagi nya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi. Jadi Allah memberikan nikmat besar itu berupa kekayaan kepada yang menurut kita dia itu tidak pantaskah? Sedangkan yang pantas tidak Allah berikan. Itu bagi Allah itu pantas-pantas saja. Kenapa? Karena apa yang di langit dan apa yang di bumi itu milik Allah. Ngapain lu protes? Jadi ada mobil dia, rumah dia, tahu-tahu mobil itu dia masukkan, bukan dia masukkan ke garasi, tapi dia masukkan ke ruang tamu. Yang kibannya gop je protes apa protes rumah ji moto ji pihak ka protes, kecuali rumah dia, mobil orang, tahu-tahu orang masukkan mobil ke rumah dia, ke ruang tamunya, kurang aja kan. Tapi kalau rumah dia, di ruang tamu itu dia memasukkan mobil kah, di ruang tamu itu dia memasukkan kambing dia kah, itu terserah. Rumah dia. Kenapa protes? Menancinya. Langit dan bumi itu adalah milik Allah. Allah memberikan nikmat kepada siapa? Itu suka Allah. Kepu protes. Jadi itu sudah wadu'u syai' fi mahalli. Meletakkan sesuatu sesuai jangan sesuai tempat. Kiban sesuai tempat kacitnya milik Allah. Kepu jak protes. Begitu itu. Jadi nyopo hubungan ngo ayat di liko nah cita kalau dalam guna pegai dalam
nyan qauluhu lillahi ma fis samawat, milik Allah apa-apa yang ada di langit. Hadza kal illati wa dalili liqaulihi. Jadi firman Allahnya lillahi wa lillahi ma fis samawat, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bermula ini firman itu seperti illat, seperti alasan dan dalil untuk firman Allah. Firman Allah adalah Allah itu maha luas lagi maha bijaksana. Apa dalilnya bahwa Allah itu maha luas dan maha bijaksana? Dalilnya itu walillahi ma fis samawati wa ma fil, milik Allah kan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Makanya Allah itu wasi', Allah itu maha luas anu. Kenapa yang di langit dan yang di bumi itu milik Allah? Kan ada orang baru punya tanah 1000 hektar saja dia sudah sombong, merasa bahwa dialah yang terkaya. Ambolah udak wa angkapitiang. Itu baru punya tanah 1000 hektar. 1000 hektar itu pun di bumi. Bumi itu kalau dibandingkan dengan aras itu seperti sebutir debu dalam sebutir debu di hamparan padang pasir. Ini baru punya tanah ribuan hektar saja sudah sombong. Begitu itu. Walaqad wasayna alladzina utul kitab, dan sungguh telah berpesan oleh kami akan orang-orang yang telah diberi mereka orang-orang akan Alkitab artinya bima'na al-kutub, kitab bermakna kutub, bermakna kitab kitab. Kami telah berpesan kepada orang yang diberikan Alkitab. Diberikan Alkitab artinya diberikan kitab kitab. Siapa orang-orang ini? Tentu umat-umat sebelumnya, yaitu Nasrani dan Yahudi, umat-umat sebelumnya. Mereka telah kami berpesan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab min qablikum, daripada sebelum kalian. Siapa orang-orang yang diberi Alkitab? Ataupun kalau istilah fikihnya apa itu? Kitabi. Siapa mereka? Yaitu bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Nasara. Jadi Nasara ini dia letaknya di Palestina, Nasran. Tadi nama kampungnya itu kampung Nasran, kampung Nasran. Kemudian entah lidah orang Eropa itu kampung Nasran itu mereka sebut bukan Nasran tapi Nazaret. Nazaret. Nabi Isa Al-Masih itu lahirnya di situ, di kampung Nasran ataupun Nazaret. Makanya pengikut Nabi Isa mereka disebut Nasrani. Pemakna Nasrani para pengikut Nabi yang lahirnya di Nasran, di Nazaret. Makanya ada film itu, apa judul itu? Yesus of Nazaret. Yesus of Nazaret. Pun Nazaret dan kampung Nasran di daerah Palestina yang sudah dicaplok oleh Yahudi. Jadi Yahudi ngon Nasran gimana? Ngon Nasara, Yahudi ngon Nasara yang sama-sama Israel, cuman beda aliran. Yang satu adalah pengikut Nabi Isa, yang satunya lagi bukan pengikut Nabi Isa. Begitu. Wa iyyakum, dan sungguh telah berpesan oleh kami akan iyyakum, akan kalian, wahai ahlal Quran, wahai para pemeluk Al-Quran, para pengamal Al-Quran, para penganut Al-Quran. Yang Pak ahlal Quran takun penganut
penganut Al-Quran. Apa pesan kami kepada kalian? An arti jibian. Kami berpesan kepada kalian. Pesan dengan bahwa ittaqullah, bertakwalah oleh kalian akan Allah. Jadi kalian, baik kalian itu adalah kitabi ataupun kalian itu adalah Qur'ani, baik kitabi maupun Qur'ani, baik orang yang menganut kitab-kitab sebelumnya ataupun orang yang menganut orang yang menganut Al-Quran. Pesan Allah kepada kalian itu sama. Apa pesan Allah? Bertakwalah akan Allah, bertakwalah kepada Allah. Pemana bertakwalah oleh kalian kepada Allah, artinya khafu iqabahu, takutlah oleh kalian akan hukumannya Allah, hukumannya Allah ataupun siksaan Allah. Bagaimana cara bertakwa, cara takut kepada siksaan Allah? Bi antuti'uhu, caranya adalah dengan bahwa menaati oleh kalian, taat oleh kalian akan ya Allah. Kan? Jadi beda takut kepada Allah dengan takut kepada rimu. Kan? Orang kalau takut kepada rimu, orang kalau takut kepada harimau, maka dia lari menjauh dari harimau. Dia lari menjauh dari harimau. Tapi orang kalau takut kepada Allah, maka caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takutlah kalian akan siksaan Allah, bertakwalah kepada Allah. Akibat sudah bertakwa kepada Allah, apakah artinya dengan kita lari? Mau lari kemana? Jadi takut kepada Allah artinya gimana? Artinya adalah dengan mematuhi Allah. Yaitu wa qulna lahum wa lakum, dan berkata oleh kami kepada mereka ahlul kitab dan kepada kalian, apa kami katakan? In takfuru, jika ingkar oleh kalian, jika kufur oleh kalian, jika kalian ingkar, jika kalian kufur terhadap apa-apa yang usitumbi, yang telah dipesankan akan kalian, ngompo dipesan, telah dipesankan dengannya mah. Jika kalian ingkar terhadap apa yang telah dipesankan kepada kalian, Allah perintahkan kalian bertakwa, kan? Kalian tidak bertakwa, justru kalian kemudian memadu Allah. Allah ke pemadu, inong mentong tak pemadu bunyi, 7 turunan bunyi inong punya tak pemadu kan. Pulang Allah di pemadu, kibam pemadu Allah dengan isyrak, dengan mempersekutu. Kibam sekutu Allahnya kan berarti sama kontak pemadu Allah kan. Jika kalian kufur terhadap apa yang telah dipesankan kalian dengannya, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jika kalian kufur, niscaya sesungguhnya milik Allah apa-apa yang sabit di langit, apa-apa di langit dan apa-apa yang terdapat di bumi. Kan? Khalqan wa milkan wa abidan, sebagai ciptaan milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, sebagai ciptaan dan kepemilikan dan hamba-hamba. Jadi kalau kalian ingkar kepada Allah, maka itu tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan. Itu tidak akan mengurangi derajat Allah sedikit pun. Kalau kalian ingkar, maka apa yang di langit dan di bumi itu
masih tetap milik Allah, masih tetap hamba Allah, masih tetap juga ciptaan Allah. Jadi yang keingkaran kaliannya anak fala yadurruhu kufrukum, maka tidak masalah, tidak mencelakakan akan ya Allah. Oleh apa tidak mencelakakan? Oleh kekufuran kalian. Kalau kalian kufur, maka itu tidak mencelakakan Allah, justru itu mencelakai diri sendiri. Jadinya narugu Allah berdemahan. Kalau dalam qauluhu fala yadurruhu kufrukum, maka tidak memudaratkan akan ya Allah, tidak mencelakai ataupun tidak merugikan akan ya Allah oleh kekufuran kalian. Nah, dalam jadi kekufuran kalian itu tidak akan merugikan Allah. Artinya falaisa amruhum bita'at anihtiyajin, maka tidaklah bermula perintah terhadap mereka ke ahlul kitab ataupun ahlul Quran. Tidaklah bermula perintah terhadap mereka perintah bita'ah, perintah dengan ketaatan. Dengan ketaatan artinya untuk taat. Itu anihtiyajin, itu berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan Allah. Jadi Allah memerintahkan mematuhi itu bukan berdasarkan kebutuhan Allah. Tanazzahallahu ayyasila law naf'un min ta'atihim, maha suci Allah daripada bahwa sampai baginya Allah oleh manfaat daripada ketaatan mereka, ataupun sampai akan ya Allah oleh darun min kufrihim, oleh mudarat, oleh bahaya daripada kekufuran mereka. Jadi jangankan kekufuran mereka, ketaatan mereka kepada Allah itu tidak bermanfaat bagi Allah. Jadi kibancik justru itu bermanfaat bagi orang yang taat itu sendiri. Kalau dia sholat, setidaknya ketika dia sholat itu 15 menit misalnya, atau 10 menit ketika dia sholat itu, setidaknya kalaupun dia tidak menghayati sholat dia, selama 10 menit itu setidaknya dia tidak berbuat maksiat kepada Allah. Apalagi kalau dia hayati sholat itu, maka di situ dia akan menemukan ketentraman. Kenapa kita tidak menemukan ketentraman? Karena ketentraman itu terkadang harus didahului tragedi terlebih dahulu. Kita sudah mengalami tragedi, tertimpa musibah bertubi-tubi, kemudian kita teringat untuk sholat. Ketika sholat itu orang biasanya menemukan ketentraman. Jadi manfaat sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri. Dan kekufuran manusia itu juga tidak merugikan Allah, tapi itu merugikan diri sendiri. Orang mau taat, orang mau bermaksiat, langit dan bumi itu tidak berubah daripada kedudukannya sebagai milik Allah, yang tetap milik Allah. Begitu. Malilwa wa kana Allahu ghaniya, dan adalah bermula Allah itu maha kaya ya Allah daripada makhluknya Allah dan peribadatan mereka makhluk. Allah maha kaya. Kiba maha kaya, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Allah juga tidak butuh terhadap peribadatan makhluk. Kalau Allah butuh, itu berarti Allah itu nakis. Allah itu mempunyai kekurangan. Di mana kekurangan Allah itu baru terpenuhi dengan para makhluk beribadah kepada Allah. Kalau seperti itu ceritanya, maka itu seperti kisah mitologis dewa-dewa Yunani. Yang dewa-dewa Yunani ya, dewa Zeus, dewa Lehpupulong. Yang dewa-dewa bak cerita dewa-dewanya
mereka akan menjadi lemah, tidak berdaya kalau manusia tidak ada yang menyembah mereka. Hanya dewa-dewa Yunani. Jadi yang kibanan panena Tuhan lagi nyana perle temang ibadah daripada sesembahan daripada makhluk. Itu. Jadi kadang orang konsep Tuhan itu, konsep tentang Tuhan itu kadang harus dipertegas, harus dikaji lebih dalam. Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah Al-Ghaniyyu, yang maha kaya daripada makhluk, maha kaya daripada selain Allah. Dan Tuhan itu apa? Tuhan itu Al-Ghani, taknya Tuhan itu Al-Ghani, maha kaya, tidak membutuhkan kepada yang lain. Adanya Allah itu tidak membutuhkan kepada selain Allah, dan kekalnya Allah tidak membutuhkan kepada selain Allah Al-Ghani. Maka itu tuh. Tapi kalau untuk wujudnya saja masih berhajat, masih membutuhkan kepada yang lain, makanya kau Al-Ghani Al-Faqir. Al-Faqir. Ya harus jujur ke Al-Faqir ilallah. Setelah sudah diberikan nikmat wujud, kemudian diberikan imdad, diberikan bantuan. Pembantuan sahana-hana aja istimrar wujud, tetap ada. Tetap eksis. Bahasa Cina tetap eksis. Hamida. Lagi Allah itu maha dipuji. Dinya hamidahnya wazan fa'il. Wazan fa'il itu ada kala bermakna isim fa'il, berarti hamida bermakna hamidan, yang memuji. Wazan fa'il itu bisa juga bermakna isim maf'ul. Jadi hamida itu bisa juga bermakna mahmuda. Jadi ini hamidah nya gimana? Karena ini Allah sedang membanggakan dirinya, Allah itu maha kaya, lagi Allah itu hamida, maka cocok kalau dimaknakan yang muji. Jadi kibancit Allah itu maha kaya, lagi Allah itu mahmuda, maha terpuji. Bapa terpuji, Allah itu maha terpuji pada perbuatannya Allah terhadap mereka khalqi, terhadap mereka makhluk. Jadi perbuatan Allah kepada makhluknya tidak ada yang tercela, semuanya terpuji. Jadi kalau misalnya Allah bikin Allah mematikan anak kecil, gimana? Allah mematikan anak kecil, jatuh anak kecil dalam sungai. Ma'ijid mahmudah adakan Allahan, bak perbuatan Allah masih bisa dikatakan terpuji Allah pada perbuatan itu. Allah terpuji pada perbuatannya. Yang hanya terpuji yang kalau mendang ada anak kecil jatuh, kemudian dia coba lihatlah anak kecil jatuh itu. Di mana letak mahmudahnya Allah, keterpujiannya Allah membiarkan anak kecil jatuh dalam sungai, hanyut sampai mati. Itu kan penyiksaan. Anak mitnya ketika dia mati, orang dewasa saja ketika dia mati, jatuh dalam sungai, itu saja dia sudah syahid. Jadi nyanggung kata mengpahala syahid, walaupun itu syahid akhirat, bukan syahid syahid dunia. Bukan syahid dunia artinya tidak perlu dimandikan lagi. Jadi orang kalau dia mati dalam sungai, yang gimana? Orang kalau mati dia di sungai, maka pahala syahid, syahid akhirat. Gimana surah syahid akhirat? Para malaikat bersaksi, para malaikat menjadi saksi dia. Apalagi anak mitnya, jika syahid dia sudah jadi di mana yang tidak ada mahmudahnya itu terpuji. Yang tercela siapa? Yang tercela adalah orang yang membiarkan anak itu mati, tidak ada tindakan untuk menyelamatkan si anak kecil itu. Enggak?
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hanya kamu ulang-ulang milik Allah apa yang di langit. Yang kepada kau ulang kan? Kale kau ulang. Kararahu ta'kidan li takriri mujibit taqwa. Mengulang ya Allah akan ia firman lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa Allah ulang-ulang sampai 3 kali Allah ulang-ulang? Ta'kidan, karena mempertegas, karena menguatkan bagi penegasan, penegasan sesuatu yang mewajibkan ketakwaan. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Kita harus bertakwa kepada Allah itu bukan artinya Allah membutuhkan loyalitas kita, ketaatan kita kepada Allah. Berulang-ulang Allah sudah 3 kali Allah katakan langit dan bumi itu milik Allah. Jadi karena langit dan bumi itu milik Allah, maka bertakwalah kalian. Kenapa? Karena langit dan bumi itu milik Allah. Jadi loyalitas kalian, ketaatan kalian, keimanan kalian, kepatuhan kalian kepada Allah itu tidak bermanfaat. Manfaatnya bukan untuk Allah. Kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Bahkan langit dan buminya atau Allah. Langit dan bumi itu milik Allah. Lego geulang oleh Allah untuk menguatkan bagi penegasan sesuatu yang mewajibkan ketakwaan. Apa yang mengharuskan kita itu bertakwa kepada Allah? Karena langit dan buminya milik Allah. Kita bertakwa itu yang mewajibkan kita bertakwa itu bukan karena supaya bermanfaat bagi Allah. Nyahanan pani demi manfaat untuk Allah. Langit dan buminya milik Allah. Jadinya ada istilah pribumi. Kamu pribumi nya habaib nya pu yaman tangkura apa pegang. Buminya tu po. Oh atane kamu mana bumi atane? Kamu muatane teruk bak lautnya laut atane, langit atane. Jadinya ana istilah kamu pribumi yang manyan pu habib-habibnya yang kampungan membawai loyuang. Bumonya milik Allah, ana istilah pribumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukup oleh Allah. Jadi bak pada billahinya bak zaidah, bak tambahan. Jadi tidak usah dimaknakan. Kafa fi'il, ta fa'il, lafai Allah ya. Pandai tema fa'ilnya kama jurur ngombak. Yang kaca baknya zaidah. Jadi kiban tahu mana? Cukup oleh Allah. Cukup. Cukup oleh Allah sebagai wakil. Pemakna sebagai wakil artinya syahida. Cukup oleh Allah mewakili. Hakiban cukup oleh Allah mewakili. Artinya cukup oleh Allah sebagai saksi. Saksi apa? Bi annama fihi malahu, dengan sungguhnya bermula apa-apa yang terdapat pada keduanya langit dan bumi itu miliknya milik Allah. Kalaupun orang tidak mau mengakui bahwa langit dan bumi itu milik Allah, maka Allah cukup sebagai saksi bahwa langit dan bumi itu adalah milik Allah. Allahnya hanya perle validitas. Allah hanya perle validasi. Jadi ibadah ini sebagai validasi, sebagai pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu Maha Kuasa. Allah hanya perlu validasi, tidak haus validasi. Beda ngonggok
Jadi penampilan diperbaiki, segala macam, perlu tema validasi dari go. Orang kalau dia itu memang sudah mempunyai kelebihan, maka dia tidak membutuhkan orang lain untuk memuja dia. Kalau membutuhkan orang lain untuk memuja dia, berarti dia punya kekurangan, bukan kelebihan. Jadi haus validasi, haus pengakuan, berarti jina kekurangan, berarti ji. Yang kekurangan itu akan tertutup dengan validasi dari orang lah. Menyoji lebihnya, nah perlu santai mentang, Jadi Allah hibat langit dan bumi milik Allah. Kalian akui atau tidak, Allah tidak perlu validasi. Ana perlu validasi Allah. Ana perlu pengakuan validasi eksternal. Validasi eksternal. In yasha, sebagai bukti bahwa Allah ana perlu kepada kalian, yasha yudhibukum. Jika menghendaki ya Allah, niscaya yudhibkum, niscaya memusnahkan ya Allah akan kalian. Kalau Allah mau, bisa saja Allah musnahkan kalian. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, dan mendatangkan oleh Allah dengan manusia-manusia yang lain, badalakum, sebagai ganti kalian. Kalau Allah mau, kalian ini terlalu sombong, tidak mau taat kepada Allah, lalu merasa bahwa taat ini berarti bermanfaat bagi Allah, kemudian ketaatan dia itu menjadi transaksional, dia bertransaksi dengan sholat dia untuk memperoleh surga. Jadi yang kibarnya jangan pumbong dah, langit dan bumi milik Allah. Jika Allah mau, bisa saja Allah musnahkan kalian dan Allah ganti dengan manusia-manusia yang lain yang tentu lebih gede dari waka. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan adalah bermula Allah atas demikian memusnahkan kalian dan mengganti kalian dengan umat yang lain. Itu qadira, itu maha kuasa. Ya Allah maha kuasa. Jika dalam qaulu iyasya yudhibukum, jika berkehendak ya Allah, niscaya musnahkan ya Allah akan kalian. Artinya yastasilukum bil marrah, memusnahkan sampai ke asal, sampai ke akar-akar, tidak ada lagi turunan. Jadi sejarah ini pernah dialami oleh bangsa Samud. Sampai sekarang masih ada keturunan bangsa Samud, tidak ada lagi. Itu istisal, dimusnahkan sampai ke asal, sampai ke akar-akar, sehingga tidak satupun generasi yang tersisa. Bil marrah, sekaligus, dengan sekali saja hilang generasi. Wa ya'ti bi akharin, bi qaumin akharin, dan mendatangkan oleh Allah dengan yang lain. Artinya bi qaumin akharin, dengan kaum yang lain, sekaligus pada makanakum, pada posisi kalian. Allah maha kuasa kayaknya. Allah singkirkan kalian makhluk-makhluk nak berguna, memang jana guna, makhluk-makhluk embung. Dan Allah ganti dengan yang lain, Mbah. Ubah syut tu kasahdu. Masih enjoy? Mangkana yuridu, barang siapa yang adalah iaman itu menghendaki iaman dengan amalannya akan berkehendak ia akan ganjaran di dunia, pahala di dunia. Apa ganjaran di dunia? Dia berharap agar orang respect kepada dia, agar orang hormat kepada dia, mengapresiasi, menghargai
kan, apa yang dia kerjakan, kan, ingin mengharapkan puja-puji, kan, pengakuan dari orang lain melalui perbuatan dia, yang tawabat dunia, yang pahala ganjaran dunia apa? Validasi, pengakuan dari niscaya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah, niscaya sabit di sisi Allah oleh ganjaran dunia dan akhirat, kan? Allah punya ganjaran, kan? Apakah ganjaran itu Allah berikan di dunia, dan apakah ganjaran itu Allah berikan di akhirat? Allah punya kedua-duanya. Allah mampu memberikan, Allah maha kuasa memberikan ganjaran. Jadi tanggung dah kalau beramal, kemudian yang dikehendak adalah balasan di beramal dengan harapan dibalas di dunia. Sedangkan balasan Allah itu bukan hanya di dunia, ada juga di akhirat, kan? Allah punya dua-duanya, balasan di dunia, balasan di akhirat. Liman arada, bagi siapa-siapa yang menghendaki, ya Allah akan iaman. Wala inda ghairihi, dan balasannya tidak ada di sisi selainnya Allah. Allah mau balas di dunia, Allah mau balas di akhirat, dan itu pengakuan dari orang, rasa hormat, kan? Bahkan orang rela mengorbankan jiwanya untuk kita, kan? Yang balasan-balasan lagi nyanan, itu yang mampu memberikan itu adalah Allah, kan? Sedangkan yang lain yang kiban, dia kasih uang, dia bantu ini, dia bantu itu, dengan harapan dia punya banyak pengikut, dia punya banyak pemuja, kan? Itu ketika dia masih punya uang, kan? Orang akan memuja-muja dia. Tapi ketika dia jatuh miskin, tidak punya jabatan, kan? Tidak punya lagi kekayaan, yang kibanan, langsung goodbye ju, ciao yang lain, langsung goodbye, kan? Itulah baru kelihatan, kan? Manusia asli dengan fake, dengan manusia teman asli dan teman palsu. Jadi kalau kasih bantuan ke orang dengan harapan akan mendapat puja dan puji, nyan hana bak manusia, yang ada itu hanya pada Allah, kan? Kalaupun nanti ada orang yang memuja-muja, kan? Itu karena dia lihat, karena dia masih membutuhkan kita, kan? Dan dia lihat bahwa kita masih punya sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Begitu nak punya lagi, nyampu baik, iya aja uji. Jadi kalau harapannya adalah thawabud dunia, nyan hana bak gop, ndak ada pada manusia. Balasan di dunia itu adanya pada Allah. Allah yang nanti akan gerakkan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus. Apabila kita berbuat itu dari nanti akan Allah gerakkan. Akan menjadi teman setia segala macam. Tapi menyonya diharap daripada manusia yang kata butuh barang. Yang kata butuh butuh barang. Laisa mah hana barang. Falima yutlabu. Falima yutlabu ahaduhumal akhasu. Jadi kalau dua-duanya itu apa kiplik? Falima yutlabu ahaduhumal akhasu. Manduanya Allah ada ganjaran dunia, ada juga ganjaran akhirat. Lalu kenapa? Itu jangan baca lama. 5. Kenapa? Falima yutlabu, maka kenapa dicari? Salah satu keduanya, pahala dunia dan pahala akhirat. Yang salah satunya al-akhas, lebih rendah. Kenapa cari salah satu yang lebih rendah? Yaitu
ganjaran di dunia. Ganjaran di dunia yaitu puja-puji, penghormatan, yang puja-puji dan penghormatan dari gobnya semuanya palsu. Padahal Allah nacit ganjaran di akhir. Maka puya laki yang jadi minta yang rendah berbuat supaya dipuji. Flexing dema aja memperbuatan. Wate tarik peng ba ATM, itu lemah saldo aja. Ya, cik kalon saldo oke. Ibu buat Facebook yang jadi target dari orang-orang yang carong tu untuk di hack, untuk nomor danyo segala macam. Jadi karena haus validasi mantu. Ada apa validasi wak? Hanya bahasa Gen Z nya. Pengakuan. Wahala talabal a'la bi ikhlasihi lahu. Dan mengapa tidak? Jadinya yang pa habis falima yutlabu wa yang pa falima yatlubu, maka mengapa mencari man yang dah mengkana yuriduan. Kenapa mencari akan salah satu keduanya ganjaran yang lebih rendah. Wahala talabal a'la bi ikhlasihi lahu. Dan mengapa tidak talabal a'la, mencari akan yang lebih tinggi, yang lebih pengu, yang lebih berkualitas. Kiban mencari yang a'la yang a'la tau, yang a'lanya tende sawab akhir, yang a'lanya adalah sawab akhirat, balasan akhirat. Kiban carangan bi ikhlasihi lahu, dengan mengikhlaskannya. Mengikhlaskannya amalan perbuatan lahu baginya Allah. Dengan begitu dia akan mendapatkan sawab versi ultimate, ganjaran ultimate, ganjaran yang paling sempurna. Yang dah dipak ganjaran paling sempurna di akhir, dapat yang ultimate. Kalau bisa yang a'la, kenapa yang cari yang akhasnya yang lebih rendah? Padahal itu tetap saja akan Allah berikan juga. Kalau dalam qauluhu wa halla talabal a'la bi ikhlasi, mengapa tidak mencari man yang menginginkan dengan amalnya akan ganjaran dunia? Apakah hanai mita akan a'la yang lebih tinggi? Cara dia adalah dengan mengikhlaskan amalan untuk Allah. Arti jifal wajibu 'alal mukallafi alla yatluba bi'amalihi shalihi illal akhirah. Maka bermula yang wajib atas mukallaf, atas orang yang sudah balik berakal, itu bahwa tidak mencari mukallaf dengan perbuatannya mukallaf yang saleh, yang baik, tidak mencari kecuali akhirat. Bagi mukallaf yang wajib adalah jangan cari yang lain selain akhirat. Mamonya tajak kenduri yang kibana terbayang ju engkau panggang karena mana? Mamonya kata du, na engkau panggang. Sudahlah, kita tidak bisa menguasai Asia, tidak bisa menguasai dunia, tapi ikan panggang di hadapan ini jangan sampai lolos. Jadi ini tujuan jak kenduri. Engkau panggang jangan sampai lolos. Asia tidak bisa dia kuasai, dunia pun dianggap remeh. Engkau panggang sampai lolos. Nyanjak kenduri yang tujuan engkau panggangan monyo lebih rayu tujuan dunia, maka ada pahala ajak kendurian, baca sama dia segala macam, sedangkan tujuan adalah ungkut panggang.
Jadi mau imbang-imbang gimana, mau imbang-imbang tasaka tak saling menggugurkan pahala akhirat dengan duniawian. Jadi yang kiban mau jak-jak kendurian, bet target ke je engko, bet target untuk panggang. Jadi walaupun nasi mencita-cita berpuung panggang orangnya, tapi usahakan nit ukhrawi ji harus lebih tinggi, walaupun hanya lebih 1%. Pokoknya berayu cita-cita akhirat. Untuk panggang be lewat, be lewat. Asuya Asia tidak bisa kita taklukkan dunia, apalagi untuk panggang be sampai lewat. Wa kana Allahu sami'an basira. Dan adalah bermula Allah itu maha mendengar, ya Allah, lagi maha melihat, ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Wahai orang-orang yang beriman, mereka orang-orang, jadilah bermula kalian itu orang-orang yang qawwam. Qawwam artinya qaim, cuma qawwamnya adalah amsilah mubalaghah. Qawwam fa'al. Qawwam isim fa'il jibu qaimin, orang yang berdiri dengan keadilan. Kibam berdiri dengan keadilan, tegak lurus. Jadilah bermula kalian itu orang-orang yang tegak lurus bil qisti, dengan qisti. Makna qisti artinya bil adli, dengan keadilan. Qistian, makna qistian proporsional. Tegak lurus dengan proporsional. Akibat tegak lurus dengan dengan keadilan, keadilan. Jadilah kalian orang-orang yang tegak lurus dengan keadilan, dan jadilah bermula kalian itu syuhada bil haq, orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran. Lillah, karena Allah. Jadilah kalian itu orang yang tegak lurus dengan keadilan, bersaksi dengan kebenaran karena Allah. Walau kanati syahadatu ala anfusikum, sekalipun adalah bermula kesaksian itu memberatkan atas diri kalian. Sekalipun kesaksian itu memberatkan kalian. Karena dalam persaksian itu ada masyhud alaih, ada juga masyhud lah. Orang yang dipersaksikan alaih atasnya, artinya dipersaksikan yang memberatkan itu kalau pakai ala, atasnya artinya memberatkan dia. Ada juga masyhud lah, orang yang disaksikan yang menguntungkan dia. Jadinya kibanan. Jadilah kalian sebagai saksi-saksi kebenaran karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan kalian, merugikan kalian, memberatkan. Fa asyhidu 'alaiha, maka bersaksilah oleh kalian atasnya diri kalian. Kiban bersaksi atas diri, bi antuqirru bil haq wala taktumu, dengan pengertian bahwa mengakui oleh kalian tentang kebenaran dan tidak menyembunyikan oleh kalian akan ia kebenaran. Jadi nyangken Allah orang-orang beriman. Jadi harus sering dibaca bagi orang yang jadi pengacara, jadi jaksa, jadi hakim, mulai dari hakim agung sampai hakim garis. Haris qawwamina bil qist, tegak lurus dengan keadilan. Jadi bagi hakim-hakiman harus sering-sering bacanya, sering-sering, jangan sibuk sekali dengan KUHP. Kasih uang habis perkara. Ini sudah sesuai undang-undang segala macam. Jadi bagi orang licik, dia akan selalu mencari celah di balik undang-undang.
KUHP, kasih uang habis perkara. UUD. Ataupun sekalipun kesaksian itu alal walidain, sekalipun kesaksian itu memberatkan kedua orang tua wal akrabin dan karib kerabat. Jadilah kalian saksi-saksi kebenaran karena Allah, walaupun itu memberatkan diri kalian, orang tua kalian maupun karib kerabat maupun keluarga. Iyakunil masyhudu alih ghaniya, jika adalah bermula masyhud alih, orang yang disaksikan atasnya artinya disaksikan yang memberatkan dia. Jika adalah bermula masyhud alih itu orang kaya ataupun orang fakir, Allahu aula bihima, maka bermula Allah itu lebih utama. Ya Allah, lebih utama terhadap keduanya, orang kaya dan orang fakir, dibanding kalian. Jangan kemudian dalam hukum itu jangan melibatkan perasaan, karena hukum kalau melibatkan perasaan maka hukum itu jadi subjektif, kan? Mau sendiri, menurut kemauan sendiri, hukum tidak menjadi objektif, kan? Contoh tanya adalah warga negara Indonesia yang cinta mati terhadap timnas Indonesia. Jadi ketika madu timnas lawan Brazil, ditanya oleh wartawan, menang siapa timnas lawan Brazil? Kalau kita libatkan perasaan, menang timnas lah. Pakon menang timnas, inan kedua. Banda Timote. Itu kalau libatkan perasaan. Kalau libatkan perasaan kan ada pegah kamu nah Indonesia lawan Brazil lah. Jadi ya menjadi hakim itu tidak boleh melibatkan perasaan. Kiba melibatkan perasaan, lihat statusnya, si ini kaya, si ini miskin. Karena kaya harus dibela, karena miskin harus dikasihani. Itu si kaya dan si miskin itu urusan Allah. Allah lebih pantas terhadap si kaya dan si miskin. Kalian sebagai saksi, kalian sebagai hakim, urusan kalian itu bersaksi dengan kebenaran dan menghakimi dengan menghakimi dengan kalian keadilan. Urusan dia itu fakir kah atau ghani kah, orang kaya kah, itu urusan Allah. Urusan Allah. Hanya anda punya saya hanya urung ngatin. Harus tabela hanya urung. Mau bela nji cebecu walaupun ngatin. Nji cebecu. Ya icu pu demah icuan motogo icu. Payah kau jaro. Oh nyo saya orang ngatin bek tak kau jaro. Karena haji mentong gati, karena dia masih miskin. Yang dicuri pun harta orang kaya, tidak boleh, tetap potong tangan. Kalau memang ada saksi. Kita jangan sayang di orang miskin, jangan, tetap harus bersaksi. Wa a'lamu bimasalihihima, dan Allah Maha mengetahui tentang maslahat keduanya, si kaya dan si fakir. Enggak. Fala tattabi'ul hawa fi syahadatikum bi anta habbul ghaniya liridahu awil faqira rahmatallahu. Maka jangan mengikut oleh kalian akan hawa nafsu pada kesaksian kalian. Bagaimana ikut hawa nafsu? Dengan pengertian bahwa pilih kasih oleh kalian akan orang kaya. Jadi karena orang kaya makanya kalian bela. Kenapa kalian pilih kasih? Karena kaya maka dibela. Liridahu, untuk keredaannya si orang kaya. Jadi ABS. ABS asal bapak senang. Asal bapak senang. Jadi asal bapak senang. Jadi ini bos yang terlibat korupsi segala macamnya adalah atasan.
ini harus dibela mati-matian karena yang sedang tertimpa kasus adalah bos. Kebetulan kita yang jadi saksi. Lalu kemudian melibatkan perasaan, pilih kasih. Ini kalau tidak dibela, kalau tidak kita bela, nanti kita kerja apa nanti? Kalau bos masuk penjara, kita kerja apa? Nyampu ya. Turut hawa nafsu pada kesaksian kalian, ataupun pilih kasih oleh kalian akan orang fakir. Kalian mengutamakan orang karena yang berperkara ini orang miskin, dia sedang menghadap orang kaya, lawannya itu adalah orang kaya, orang miskin, ini harus kita bela. Dia mencuri, itu kan demi sesuap nasi, tapi yang dicuri adalah CRV, maupun sesuap nasi ya. Jadi cuma demi sesuap nasi, nyampu bela-belahan, jika sen nggak kegasen. Jadi cuma kau jarok masalah nanti akan dimaafkan atau tidak, yang tanya mbak ureng kayanya kibang kamu maaf kau jarole. Hanya mbak ureng kayanya. Rahmatan lahu, jangan pilih kasih terhadap orang fakir karena kasihan. Baginya orang jangan karena kasihan kemudian pilih kasih kepada orang fakir. Jangan juga karena ABS, asal bapak senang kemudian pilih kasih kepada orang kaya karena bos terlibat kasus kemudian kita tidak mau bersaksi. Tidak boleh begitu. Itu memperturutkan hawa nafsu. Tadinya prinsip keadilan. Kalau dipegang teguh oleh institusi hukum di Indonesia, maka Indonesia itu akan makmur. Karena istilah Indonesia ini dia pemerintahannya itu menganut sistem trias politika. Trias politika. Jadi kekuasaan itu tidak terpusat pada satu institusi. Tidak terpusat kepada eksekutif saja, tapi terbagi tiga, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Eksekutifnya presiden, el presidente, gubernur, bupati dan seterusnya, itu eksekutif. Kemudian ada legislatif, pembuat aturan, yang mengawasi pemerintah, mitra pemerintah yang mengkritik pemerintah, itulah dewan. Kemudian ada yudikatif, itu yang lembaga, yang institusi hukum, lembaga hukum. Jadi istilah Mahkamah Agung lah segala macamnya yudikatif. Itu eksekutif bisa hancur, silahkan eksekutifnya hancur, silahkan legislatifnya koruptor semua, asalkan yudikatifnya bersih, negara itu masih bisa Tapi kalau MK sudah disuap, jangan selamat leh. Kalau MK sudah MK sudah inilah. Kalau kejadian lagi kalau ada kejadian begitu, ya aman leh. Jadi kalau bisa diamalkan ayatnya, makmurlah, jayalah Indonesia. Begitu itu. Jadi putar baca-baca tu dalam baca tu panjang dah dalam. Bacalah baca dalam. Qauluhu ya ayyuhalladzina amanu. Dalam. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman. Qila sababu nuzuliha anna ghaniyya wa faqiran ikhtasama ila Rasulillah. Dikata orang bermula kronologi turunnya ayat ini, kronologinya tahapan-tahapan suatu peristiwa. Bermula kronologi turunnya ayat itu sungguhnya seorang kaya dan seorang fakir itu berperkara oleh keduanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada di masa itu dua orang, yang satu kaya, yang satu fakir, berperkara kepada Rasul.
Dan adalah bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memandang ia Nabi. Kan? Memandang ia Nabi, melihat ia Nabi, akan sungguhnya bermula orang fakir la yazlamul ghani. Orang fakir tidak akan menzalimi ia akan orang kaya. Tak mungkin orang fakir menzalimi orang kaya. Pasti si kaya inilah yang zalim. Kan? Itu hasil ijtihad Rasul. Kan? Ijtihad Rasul. Tadi Rasul ijtihad. Apakah Nabi bisa ijtihad? Nabi bisa saja ijtihad. Ijtihad itu kan ada peluang salah. Memang Rasul ada peluang salah, tapi sebelum Rasul membuat kesalahan dalam ijtihad, turun ayat. Galam ngecok keputusan lo turun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kan? Hingga pada apa kan? Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa. Padahal Rasul sudah berijtihadnya yang betul adalah si orang fakir ini tidak mungkin dia zalim kepada orang kaya. Turun juga ayatnya, fanazalatil ayat, maka turunlah oleh ayatnya. Kan? Fal khitabu lin nabi wa ummatihi, maka bermula firman ini, dialog ini. Mana dialog? Kunu, jadilah kalian. Siapa kalian? Dialog ini dialog kepada Nabi dan umatnya Nabi. Hampir salah Rasul bikin keputusan. Jadi selamat oleh Allah. Kan? Salah aja ijtihad. Kan? Demikianlah buat katanya bunga yang berbahagia. Tak kira bunga je. Wallahu a'lam bissawab. Ibadahnya. Ya itu.